Oke, gue suka gue review scene 2 shot 5 take 5. Hai, ketemu lagi sama gue Teddy di channel Gue Suka Gue Review. Nah, seperti kali ini gue ditemenin sama temen gue, editor gue, eksekutif produser gue, kameramen gue, soundman gue, namanya Thomas Edison. Dan pastinya dibantu sama produksi asisten gue, Naruko. Nah, di channel Gue Suka Gue Review nggak cuma nge-review produk, tapi di sini gue juga bakal ada nge-review tentang resep makanan. Di hari ini gue bakal nyobain review resep dari kakak gue, ada risol rogut ayam. Iya, risol rogut ayam. Ada 4 step katanya, jadi gue dibantu sama MacBook gue, katanya ada 4 step. Ada bikin adonan dulu, adonan kulit, ada lalu dibikin ada adonan isi. Setelah ada adonan isi disuruh ngelipet-ngelipet, disuruh ngelipet-ngelipet, terakhir disuruh goreng. Nah, yang pertama kita akan nyoba bikin adonan kulitnya dulu. Dicoba dulu adonan kulitnya. Dengan bahan-bahan sebagai berikut. Ada 125 gram tepung terigu, lalu ada juga merica 1 sendok teh, 1 sendok garam, lalu nanti dikasih air, ya kan, biar encer tuh. Lalu setelah itu dimasukin telur, satu butir telur, satu lagi mentega 12 gram. Menteganya nanti ini dicairin dulu, biar katanya nggak menggumpal, katanya sih. Ntar kita coba. Semoga jadi ya. Oke, pertama langsung aja kita siapin mangkoknya, lalu masukin tepung terigunya. Oke, masukin. Oke, tepung terigu, lalu merica dan garam tadi masukin, sambil diaduk pelan aja. Oke, lalu sambil itu gue ini ya nyiapin menteganya, dicairin dulu guys, dicairin. Ya katanya sih suruh nyairin ya, tahu deh mungkin karena bisa gumpal atau apa, katanya sih suruh nyairin. Oh ya, ini risol takarannya adalah untuk 10 rogut ayam. Jadi mungkin nanti kalau mau 15, mau 20, mau 60 nanti dibanyakin lagi aja. Oke, sambil gue masukin airnya. Oke, sambil diaduk yang rata. Semoga berhasil, karena gue juga belum pernah nyobain. Karena yang sering nyobain adalah istri gue. Oke, ini udah rata kayak gini, setidaknya nggak ada yang gumpal. Lalu masukin telur. Oke, masukin telur. Oke, dikocok, kocok telurnya sama tepung-tepungnya. Tuh. Katanya diaduk merata sampai semuanya menyatu. Dan jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Jadi kalau ngikutin takarannya harusnya sih nggak encer, nggak kental sih, bener. Lalu masukin mentega cairnya. Mungkin ya, mungkin menurut pendapat gue pribadi, mungkin ini biar nggak lengket kali waktu nanti diceplokin, dibikin adonannya. Kalau bikin adonan risol kan kudu tipis ya, tipis, kenyal, biar nggak pecah. Oke, selesai guys. Tuh,
memang udah panas juga ya. Memang ini ya, menurut gue ini malah encer banget ya. Tapi coba aja ya, gue nggak mau mengubah apapun karena ini namanya topiknya nge-review resep. Jadi gue nggak mau mengubah takaran apapun. Kita coba lihat dulu apakah jadi apa enggak. Oke. Lalu siapin teflon kebalik, teflon pantat ya. Jadi ntar gue juga baru tahu ada teflon kayak gini. Ntar tinggal di set, set, nah gitu. Ntar masukin nih, set gitu. Terus nyalain kompornya, pakai api kecil, jangan terlalu besar. Katanya kalau nggak punya teflon kebalik ini, teflon pantat ini, bisa pakai teflon yang biasa. Tinggal kayak model-model itu, the crepes gitu, crepes gitu. Yang penting jangan terlalu tebal, jangan terlalu pecah tipis juga. Oke, ini taunya panas gimana? Oh, ini dimasukin ke sini. Oke. Oke, ini udah selesai. Oke. Harusnya sih udah ya. Kita coba. Kata kakak gue nanti kalau misalkan ada adonan yang bolong, berlubang, pakai si sendok ini untuk nutupin. Nah, harusnya sih udah. Oke, guys. Set. Oh iya benar tuh. Bolong. Pakai sendoknya buat nutupin. Ups. Coy, pecah coy. Coba lagi. Nggak apa coy. Tuh, tutupin. Ya. Gua siapin piringnya buat tempat ini ya. Terus balik. Ya. Dibantu kali. Oke, jadi satu coy. Harusnya bisa 10. Nanti dicepetin nih nanti. Set. Nah, nih kali ini berhasil nih. Mungkin ada teknik khusus kali ya pada waktu ini ya. Aduh, pakai sendok. Waduh, bolong lagi tapi bener. Terus nutup lagi. Kita lihat. Tadi kalau dari informasi yang gue dapetin dari kakak gue, pinggirannya nggak boleh terlalu kering. Karena katanya nanti si kulit ini bakal cepet mengering. Sedangkan kita belum bikin adonannya. Jadi diusahain semi kering. Tapi emang nggak ribet. Oke, jadi 2. Nggak bolongan ya, nggak bolong. Jadi 2. Dan begitu selanjutnya sampai 10. Harusnya bisa dapat 10. Mungkin kalau tipis gini harusnya mungkin bisa jadi lebih juga sih. Kita nggak tahu, ntar coba aja. Ya, dan sudah selesai untuk pembuatan adonan. Adonannya tadi yang sudah dibikin untuk kulitnya. Adonan kulitnya itu kurang lebih bisa jadi 12. Tapi sayangnya gua 2 gagal. Nah, ini gua tunjukin yang gagalnya. Nih, ini yang gagalnya. Sobek. Karena kebegoan gua, ini sobek. Nah, menurut
sumber terpercaya yang gue dapat dari resep ini, kulit yang bagus katanya lentur tuh, lentur. Ya, tapi ternyata sobek. Ya mungkin karena ini adonan jadi ujung-ujungnya sobek gitu. Ini yang gagal. Ini gue mau cobain ya. Tapi emang bener sih tipis. Ini emang bener tipis dan tidak kering di pinggirnya. Jadi menurut gue kenapa tujuannya nggak kering supaya tadi mungkin biar lipatnya gampang kali ya, mungkin gitu. Ntar kita coba. Ya, tepung, coy, tepung plus telur. Ya gitulah rasanya. Menurut gue sih gurih ya, karena ada garam, ada merica, jadi gurihnya emang ada gurih. Tapi karena ini kayak adonan belum mateng, jadi rasanya kayak lembek gimana gitu. Lanjut untuk step kedua, yaitu kita bikin adonan isinya. Bahan-bahannya ada mentega, kurang lebihnya 120 gram sampai 125 gram. Lalu ada bawang bombay, dipotong dadu-dadu kecil-kecil. Mau dipotong kecil-kecil deh, jangan dicacah halus. Kemudian yang ketiga ada ayam dada file. Kita butuhin sekitar 100 gram ayam dada. Dicacah kecil-kecil. Boleh cacah halus, boleh pakai food processor juga boleh. Mau dicacah dadu-dadu kecil-kecil juga boleh. Berikutnya kita pakai wortel. Wortelnya satu doang atau secukupnya. Kalau doyan wortel ya dibanyakin wortelnya dan dipotong kecil-kecil dadu-dadu. Lalu ada seledri pastinya biar lebih sedap. Kemudian ada gula dan ada garam, merica, plus di sini gue pakai penyedap, tapi gue penyedapnya penyedap jamur, salah satu merek. Gitu. Kemudian ada susu UHT ya, susu UHT, bukan fresh milk, susu UHT. Terakhir pakai tepung terigu lagi. Gue pakai yang lambangnya segitiga biru. Karena emang namanya segitiga biru. Terus kita mulai. Teman-teman kalau ngerasa ada yang salah di dalam pembuatan risol ini, please komen di lembar komen ya Tom. Di kolom komen. Jadi kalau ada masukan, please subscribe dulu, di like dulu, tonton yang full, baru komen. Oke, masukin mentega. Setelah mentega, disuruh masukin tadi bawang bombay. Bawang bombay. Terus oseng hingga harum dan kekuningan. Tuh, gue nggak contekan dulu. Oseng hingga harum. Harum belum? Masukin ayam. Oseng hingga ayam matang. Oke. Udah. Lalu masukkan wortel. Oke. Seledri.
Lalu masukin penyedap, garam dan merica. Untuk penyedap itu ini ya, tentatif ya. Lalu gula. Gula. Terakhir ada fresh susu. Oke, jadinya seperti ini. Menurut dari buku resepnya, diberikan tepung terigu, karena kan encer banget ya, cair banget, bener-bener kayak susu cair, masih seperti susu cair, jadi nggak kental, makanya dikasih tepung terigu. Nah, tepung terigu di sini memang takaran 3 sendok makan, tapi kita coba tes dulu, takutnya terlalu kental, jadi disuruh masukinnya satu persatu dulu. Sorry, di sini ada biarkan mendidih dulu sebentar, biar panas. Oke, masukkan tepung. Lalu yang ke menggumpal ya ternyata ya. Kenapa bisa menggumpal? Kenapa bisa menggumpal? Oh, ternyata lama-lama hilang tapi. Harus digini-giniin kali ya. Ups. Oh iya benar, lama-lama dia menggumpal. Kemudian lagi 3. Tadi sendoknya kecil-kecil ya, tapi gue takutnya terlalu banyak. Gue kecilin lagi dikit. Pokoknya raw good yang sepengetahuan gue itu kan kental gitu ya, agak kental gimana gitu. Oke, ini tadi gue masih takarannya kecil-kecil ya. Oke, sekarang gue masukin semua. Tadi kan gue takaran di awal ada 3 sendok makan, jadi gue masukin semua. Jadi guys, setelah perjuangan muter-muterin, oke, teksturnya, iya dia kental ya. Kalau giniin tuh bisa tuh. Ternyata jadi coy. Cuma gue nggak tahu rasanya ya. Di sini memang dia di resepnya memang ngomong disuruh mengkoreksi rasa sandikan ini. Takutnya kurang asin atau gimana. Tapi ini tadi gue masih pakai takaran yang bener-bener awal banget. Oke, menurut gue sih resepnya bener ya. Maksudnya nggak ada yang, menurut gue sih udah pas. Tapi ujung-ujungnya tergantung preferensi orang. Apakah kurang asin, apakah kurang lada, atau kurang manis. Tapi menurut gue sih ini udah oke. Oke, kita masuk ke step ketiga, yaitu proses pelipatan dan pengisian adonan isian si risol itu.
Kita coba. Yang pertama pastinya ada si kulit tadi yang kita udah bikin di step 1. Oke. Taruh sini. Terus ambil adonan isiannya. Gue ngambil kurang lebih 1 sendok makan. Taruh di ujung sini. Ya. Terus lipat. Lipatnya ke depan dulu, baru yang samping sini, lalu ke depan. Luar binasa jadi. Oke, lalu dibalurin tepung terigu. Nah, gue juga nggak tahu kenapa harus dibalurin tepung terigu. Kemungkinan supaya lebih cantik kali pada waktu digoreng. Lalu habis dari sini masukin ke telur. Nah, telurnya nih harusnya di ini dulu. Diacak-acak dulu. Dikocok dulu. Oke. Udah. Lalu ke sini. Ya, terakhir tepung panir. Tepung panir apa tepung roti sih? Nggak tahu. Tepung panir, tepung roti, mungkin sama. Oke, ujung kanan, ujung kiri, semua jadi satu. Lakukan step ini sampai selesai. Ya, kita sudah selesai untuk yang step 1, 2, dan 3. Jadi udah dilipat, risolnya udah diisi, udah ditepung panir. Sekarang kita masuk ke step 4, yaitu digoreng. Menurut buku panduan, supaya risolnya itu tidak retak ya, pecah, itu minyaknya jangan terlalu banyak. Jadi sedang aja. Minyaknya sedang aja. Jadi jangan sampai di fry banget. Sedang aja. Lalu pakai api sedang atau kecil. Nah, minyak panas, udah tuh, ya, bergejolak dia. Udah bergejolak, kita coba masukin. Good, 1, 2. Kita coba 3 dulu kali ya. Kita coba 3 dulu. Oke. Semoga berhasil ya. Oke. Kita goreng ini sampai kuning kecoklatan. Kuning keemasan, men. Kuning keemasan atau kecoklatan juga bisa kalau doyan kering kulitnya. Tuh. Oke guys, ini udah menurut gue udah kecoklatan. Baik lagi ke selera masing-masing. Tapi bagi gue ini udah cukup garing. Jadi gue udah siap buat ngangkat. Oke. Gue tirisin dulu. Tuh.
Risol raw good ayam gembul, guys. Nah, kali ini gue mau nyoba motong ini risol. Kita lihat isinya, apakah isinya masih sama. Kita coba. Sekali lagi, tangan gue sudah bersih. Kita coba potong. Oke. Bisa dilihat renyah tak terkira. Ya, kita sudah sampai di tahap yang paling akhir, yaitu kita coba ini makanannya. Sebelum gue nyobain ini risol, apa yang gue kesulitan bagi gue kira-kira sebenarnya lebih ke cara ngelipetnya sih menurut gue. Pertama, cara ngelipetnya, karena menurut gue ada yang gede, ada yang kecil. Lu kok bisa merhatiin adonan gue ada yang segede gini, tapi ada yang cuma segede gini. Tuh, bayangkan nih, gue tunjukin. Tuh. Jadi menurut gue adalah gimana caranya naker supaya bisa isian tuh selalu sama. Mungkin harus pakai sendok penakar sih menurut gue. Tapi overall untuk kulit, gue juga ngerasa itu salah satu kesulitan yang utama. Apalagi kalau lu semua nggak pakai namanya tadi apa? Wajan pantat ya, panci pantat. Jadi menurut gue karena lebih sulit bisa mendapatkan adonan yang bisa sesuai tebal tipisnya. Kita coba guys, sekali lagi tangan gue bersih ya. Oke coy, gue buka, kita tes ya. Tadi gue pertama sempat nyobain kulitnya. Gue ngerasain emang agak ada rasa tepung ya, tapi memang di sini gue ngerasain tepungnya jadi tipis karena menurut gue mungkin karena isinya itu udah banyak, jadinya tebelnya si kulit itu bisa terkalahkan dengan si isiannya. Wortelnya juga cukup banyak, nggak terlalu banyak. Seledrinya juga cukup karena gue bukan pecinta sayur-sayur banget. Oke, gua mendapatkan ayamnya. Ayamnya menyatu semuanya. Ayamnya nyatu. Tapi bagi gua pribadi, ini terlalu kental sih. Ini terlalu kental. Menurut gua, isian raw goodnya bisa lebih encer. Tapi buat teman-teman semua yang ngerasa lu pengen nyoba, silahkan dicoba. Ini layak buat dicoba. Untuk resep raw good ayam ini, risol raw good ayamnya ini. Tapi kalau lu pada males buat nyoba, mendingan lu beli sama gua risolnya. Oke. Ntar lu bisa ketik komen di kolom komen, lu bisa pesen risol sama gua. Ntar gua buatin risol buat lu. Tapi di Jakarta aja, jangan jauh-jauh. Jabodetabek lah. Terakhir, kalau lu ngerasa ada saran ataupun kritik, lu boleh komen di bawah ini. Lu mau apa ya, lu mau memberikan saran positif, pastinya kita terima. Oke, gitu dari gue. Sampai ketemu di Gue Suka, Gue Review.